Halo teman-teman, akhirnya ya APBN Januari 2025 sudah akan dipublis oleh Oknum Menteri Keuangan ini ya. Kemarin sudah dipublis, kemudian dihilangkan dari internet loh. Sudah dipublis nih, dihilangkan dari internet. Oke, coba gue lihat teman-teman ya. Kita kasih lihat berita yang gue dapat ya. Jadi ini judulnya adalah Kemenkeu sempat publikasikan APBN kita Januari, lalu dihapus. Lalu dihapus gitu loh. Kok bisa lu mempublikasikan terus dihapus? Ini kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan satu adalah terjadi sabotase. Ya dong. Bagaimana bisa? Ini sudah diketik nih di drafting di dalam IT, di IT-nya, di back-end-nya. Kemudian diklik publish. Ada orang yang mengklik publish. Kemudian dihentikan, dibatalkan publikasinya. Berarti kan ada yang sabotase. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah kekacauan administrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang bilang publish, ada yang bilang nggak usah publish. Ketika sudah publish, tiba-tiba orang atas langsung potong Kompas, dihentikan, dipotong. Orang sudah publish kok malah dihapus beritanya. Ya kan? Ada dua kemungkinan dan dua-duanya adalah kesialan bagi warga negara Konoha. Bisa punya menteri seburuk itu, teman-teman ya. Ini Bloomberg. Kementerian Keuangan sempat mempublikasikan laporan realisasi anggaran APBN ya Januari 2025 atau biasa disebut APBN Kinerja dan Fakta. Sempat Bloomberg ini sempat melihat dokumen tersebut diunggah ke situs Kementerian Keuangan ya, namun sesaat kemudian diturunkan dari situs tersebut. Kok bisa Menkeu begitu ya? Ini ada dua kemungkinan teman-teman ya. Kemungkinan pertama disabotase orang dalam, kemungkinan kedua adalah kekacauan administrasi di internal mereka. Dua-duanya berita buruk bagi kita semua ya. Kemudian Kepala Biro Komunikasi Bapak Denny Surjantoro membenarkan pihaknya telah menarik kembali ya. Ia di take down dulu katanya laporan APBN Januari karena kebetulan konversinya APBN kita dimajukan besok. Oh, jadi mungkin dia rencananya dipublis sekalian dikonvers di tanggal 12 Maret gitu ya, tetapi dipindahkan menjadi tanggal 13 Maret sehingga dipublisnya besok aja kira-kira gitu ya. Dan gua kan bikin video ini di tanggal 13 ya. Nanti kita nantikan teman-teman bagaimana publikasi APBN dari Sri Mulyani. Penundaan pelaporan data anggaran bulanan ini membuat para investor khawatir bertanya-tanya mengenai kondisi keuangan pemerintah kita setelah Pak Prabowo memerintahkan ya perombakan atas rencana pengeluaran dan pendapatan untuk mendorong pertumbuhan. Indonesia belum melaporkan neraca anggaran Januari pada hari Rabu ya, bla bla bla. Kan harusnya kan Januari dilaporin Februari, Februari dilaporin Maret. Sekarang sudah Maret nih. Sekarang udah Maret nih. Januari belum keluar. Kalaupun Januari keluar, Februari bagaimana? Mesti keluar dong langsung sekalian ya. Nah, para investor sedang menunggu data terbaru untuk mengukur dampak dari langkah-langkah fiskal terbaru-baru ini ya. Yang kedua, ini di DTC nih. DTC juga kacau nih ya. Di DTC bikin berita Kemenkeu umumkan penerimaan pajak turun ya. Turun Januari 2025 minus 41,8%. Hilang loh beritanya loh. Bisa begitu loh. Jadi teman-teman di DTC ya tolong dong jangan biasakan membuat sebuah berita sudah dipublis kemudian dihapus atau direvisi. Nggak boleh. Biarlah sudah terpublis seperti itu apa adanya, kemudian dibikin berita baru untuk mengklarifikasi berita yang lama. Begitulah cara jurnalistik gitu ya. Nggak bisa sesuatu yang sudah lu lempar ke masyarakat, ke publik, kemudian lu hapus. Nggak bisa begitu. Nggak boleh prinsip jurnalistik begitu. Oke? Jadi di TC sudah bikin berita tetapi dihapus ya. Kemungkinan ada intervensi dari oknum-oknum tertentu ya. Tentu saja oknum-oknum seperti Dwi Astuti ya. Tapi kita tidak tahu ya. Kemudian ini IKPI, ini lebih kacau lagi pakai IKPI ini ya. Bikin berita penerimaan pajak Januari turun jadi 41,8% ya. Penerimaan pajak Januari turun jadi 41,8%. Ini kacau nih beritanya salah nih ya. Bukan begitu maksudnya ya. Penerimaannya turun senilai 41% ya. Tetapi bukan menjadi 41%. Ini kacau IKPI. Siapa sih yang bikin drafting IKPI ini? Kemudian Kontan. Kontan Co-ID. Nah ini resmi nih ya. Kontan bilang ini 13 Maret. Berarti hari ini dong. Ketika gue bikin video ini ya, setoran pajak hanya 88 triliun ya di Januari anjlok 41%. Gimana negara mau maju ya dengan segala beban ekonomi, segala hutang yang mesti kita bayar. Harusnya naik dong, minimal setara sama. Ini malah turun 41%. Mau turun setengah harga, turun setengahnya. Mampuslah Sri Mulyani mengelola keuangan. Jadi semua ini gara-gara core stress, korteks abal-abal, sampah itu ya, yang dipaksakan sama si oknum menteri, sama oknum dirjen pajak itu ya, dipaksakan
bikin kacau negara ini, bikin kita semua stres, akibatnya berenggat kepada penerimaan negara yang turun, oke? Ini adalah kerugian negara, teman-teman ya, ini kerugian negara dan ini bisa masuk ke KPK, ya, bisa ditangkap, masuk penjara orang-orang itu ya. Kementerian Keuangan merilis penerimaan negara Januari hanya 88,8 triliun ya. Ini mengalami penurunan 41% dibanding 152 pada Januari tahun lalu. Mampus, mampus ya. Jadi gua rasa nih si menteri ini sengaja menunda publikasi ini supaya dia pikir Februari bakal naik, ya kan? Januari oke lah kita turun, tapi Februari bakal naik. Dia pikir begitu, dia tungguin bulan Maret nih. Ternyata kita lihat ya bagaimana press release dari Menkeu untuk Februarinya. Jangan-jangan masih sama turun juga ya. Kacau, kacau. Oke, ada lagi berita dari bisnis nih. Penerimaan pajak turun 41,9% pada Januari ya, sebulan Cortex berlaku ya. Nah, ini dari bisnis.com nih ya. Nah, oke, memang turun seperti itu. Memang kacau ya, semua gara-gara Cortex ya. Sebagai informasi, belakangan banyak kalangan yang menyoroti potensi berkurangnya penerimaan negara akibat masalah Cortex atau Corstress ya, Cortex abal-abal atau sistem intimidasi perpajakan yang 1 Januari itu ya. Pak Erlangga sudah berkunjung, Pak Luhut sudah berkunjung, semuanya menyerah nih. Pak Luhut di Ketua DEN mengaku sudah minta Presiden Prabowo untuk melakukan audit. Pertanyaan gua, sampai hari ini sudah diaudit atau belum? Coba Pak Luhut ngomong doang, lu omong-omong doang. Coba tanya Pak Prabowo, sudah mulai diaudit atau belum? Masa nggak diaudit? Penerimaan negara turun 41% loh, turun berapa puluh miliar itu. Masa nggak diaudit? Ini kerugian negara, bos. Kerugian negara ini. Mampus, mampus nih. 88%, 88 triliun di 2025. 2024, 172. Nah, 2023 186, 2022 bahkan lebih rendah daripada 2022, Bos. Gila ini ya. Gila, 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 gila ya. Memang kacau nih Menkeu ini ya. Kemudian kata data nih, kata data dari Instagram sama ya. Turun 64 triliun. Mampus, 64 triliun bisa pakai buat apa nih ya? Beredar kabar nih Detik nih. Beredar kabar penerimaan negara anjlok. Sri Mulyani respon begini ya. Dia responnya adalah besok saja ya di konferensi pers saya ya, kata Sri Mulyani. Oke. Kita nantikan ya bagaimana konferensinya hari ini ya. Iya di take down katanya ya. Besok jam 10 pagi katanya. Hari ini jam 10 pagi ya tanggal 13. Nanti kita lihat ya. Teman-teman tinggal nonton aja di mana-mana berita pasti pasti heboh ini ya. Bagaimana bisa aduh bisa ya sebuah negara yang berdaulat, yang independen, yang demokrasi, yang maju, yang berjalan penerimaan negara turun 40%. Ini kalau di negara benar ya, udah ditendang itu Menteri Keuangan, ditempeleng itu Dirjen Pajak itu. Apalagi Pak Prabowo. Orang seperti Prabowo, kan panasan gitu orangnya ya. 41%, Bos. 60 triliun dibuang ke laut. Nggak ke laut sih, tapi katanya akan berpindah ke bulan-bulan berikutnya. Tetapi kan neraca kacau balau. Neracanya nggak balance jadinya, begini caranya. Waduh. Pernah nggak lu lihat teman-teman, pernah nggak Anda melihat di negara manapun penerimaan pajak itu turun 40%, 41%. Gara-gara sebuah software, sebuah sistem yang katanya mau naikin 1.500 triliun. Bukannya naik 1.500 triliun, bulan pertama udah turun 60 triliun, Bos. Gimana, Bos? Aduh, gue sih ngeri ya. Gue sih ngeri ya kalau kalau gue membayangkan rapat internalnya Pak Prabowo dengan Menkeu, anjing lu turun 60 triliun, bagaimana gue mau bayar gaji, bayar bunga, bayar ini, bayar itu, anjing gitu ya. Mau ditempeleng nggak enak, nanti nanti jadi ribut gitu ya. Tapi kalau dibiarin, memang brengsek ini oknum ya. Udah disuruh ganti ke sistem lama, dia nggak mau ganti, dia tetap paksakan sistem Cortex yang abal-abal ini. Semua pengusaha sudah ribut, bahkan sudah ngomel-ngomel. Cuman satu yang kurang, teman-teman ya. Gugatan hukum ke pengadilan oleh para pengusaha-pengusaha yang merasa dirugikan. Yang kedua, nah ada dua yang kurang ya. KPK mesti masuk. Kalau KPK masuk, ada kerugian negara, syarat ke penjara semuanya. Gitu ya, sesimpel itu teman-teman ya. Tetapi kita tinggal tunggu apakah ada para pengusaha yang berani untuk menggugat. Oke, silakan teman-teman ya. Kerugian Anda bisa digugat dan kerugian negara juga bisa dicek oleh KPK dan BPK dan Kejaksaan Agung. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.